Nah, Nah, akhir terjoin lagi. Jadi biasanya kalau di Instagram kalau udah 1 jam memang dia jadi otomatis memang itu otomatis. berhenti. Kita lanjutkan lagi. Tadi berarti relapse. Soal relapse dok, bagaimana? Ya, Eh, ya saya jadi ya, pakai akun pribadi tapi iya, saya balik lagi ya. ya baik lagi. Ya sambil menunggu dokter Ridho lagi ya. Ya, akhirnya join lagi. Ya Oke, balik dok. lagi. Ya, Melanjutkan perbincangan soal relapse pada saat ya, perokok ingin ya, berhenti merokok itu bagaimana? ya. Jadi yang harus tadi seperti saya bilang bahwa relapse itu ibaratnya kita di jalan tol dan selalu ada tanda-tandanya ketika kita mau keluar ya. Dan relapse Hmm. juga seperti itu. Dan yang perlu kita lakukan adalah mengenali tanda-tanda tersebut ya, baik yang sifatnya dari internal maupun eksternal. Misalnya adalah Hmm. kalau misalnya tadi triggernya adalah faktor eksternal ketika ada teman kita merokok, kemudian nawarin kita untuk merokok dan kita seringnya gagal di situ karena nggak bisa misalnya menolak ya, Ya. nggak bisa ngomongnya gitu ya, itu yang harus kita latih tentu saja. Jadi Hmm. gimana sih caranya secara efektif ya kepada teman kita dengan baik ya, dengan baik tentu saja dengan dan pada dasarnya ketika kita berbicara dengan baik kepada mereka, insya Allah mereka juga akan paham gitu. Dan ketika kita ngomong untuk menolak tadi, kita harus menggunakan namanya I message. I message itu adalah Apa tuh iMessage? kita ngomong dengan I, dengan ada penekanan akunya gitu. Jadi harus harus bilang misalnya kadang-kadang kita ngomong ini ada rokok nih, misal lo nggak mau sih gitu, enggak, gua apa namanya nggak mau lagi ngerokok gitu. Itu nggak ada I-nya. Tapi kalau kita ada tegaskan bahwa kita Oh, saya subjeknya saya tidak mau lagi merokok. saya nggak mau lagi merokok ya, tolong hormati Hmm. apa yang menjadi keputusan saya gitu. Nah itu harus harus kita tekankan di sana gitu, jadi pakai iMessage seperti itu. Mm-mm. Dan kalau kita sudah mengenali triggernya tadi ya, kita bisa melihat ya, karena yang namanya apa namanya kayak gini, adiksi itu tadi jadi automatic thinking dan automatic behavior. Jadi kadang-kadang ada trigger, kita jadi responnya adalah otomatis gitu. Padahal kita bisa memilih respon tersebut yang lebih baik gitu daripada langsung kita misalnya meminta rokok atau merokoknya. Jadi harus kasih jeda. Nah, jeda yang paling baik adalah tadi berhenti, stop, kemudian kita fokus pada nafas kita, breathing ya. Makanya di dalam terapi berhenti merokok juga ketika kita ada craving, ada trigger, ya stop dulu, terus tarik nafas 10 kali gitu. Nah, eh, ini asalnya adalah supaya kita memfokuskan ya, refocusing lagi gitu. Kalau kita fokus pada nafas kita naik, ya nanti ini dikit-dikit tuh craving yang muncul, trigger yang muncul tadi itu agak berkurang intensitasnya. Masih ada, tetapi akan berkurang intensitasnya. Nah, baru kita observe gitu. Kita observe apa sih yang terjadi pada saat itu gitu. Kok saya tiba-tiba pengen ngerokok ya? Kok saya tiba-tiba kok pengen minta rokok ya? Nah, kita harus observe gitu. Kalau kita udah kecanduan, kadang-kadang kita ya jadi otomatis aja gitu ya. Ada trigger, kita berespon padahal kita bisa ngasih jeda. Nah, kalau kita observe eh, pada proses adiksi ini ya, ini ujungnya sebenarnya tidak, ujungnya sebenarnya adalah misalnya hunger ya, lapar, kemudian Hmm. lonely ya, sepi gitu ya. Kemudian ada anger ya, ada marah gitu ya. Kemudian satu lagi adalah tired gitu ya, lelah gitu. Udah ini aja ujungnya gitu ya. Apakah pada saat itu kita sedang lapar, apakah pada saat itu kita sedang lonely, apakah saat itu kita sedang marah, ataukah saat itu kita sedang lelah gitu. Ini yang harus kita sadari bersama. Dan beberapa pasien saya gitu yang kebetulan juga merokok, ketika
kita mengeksplor hal tersebut ya, banyak misalnya ujungnya adalah lonely sebetulnya gitu ya, sepi, ini ngapain, nggak Ya, tahu mau ngapain, nggak ada jadinya kerjaan sepi, gitu kan, nggak ada gabut, kerjaan, akhirnya ngerokok. ya gitu. Padahal masih bisa melakukan hal yang lain. Nah ini yang kalau kita sudah tahu polanya, kita bisa mengenali triggernya, kita insya Allah bisa mengkat proses otomatis tadi. Betul, betul. Saya setuju sih, karena kalau berkaca di diri saya berhasil bisa berhenti merokok karena saya tahu trigger saya adalah saat itu lingkungan. Jadi kalau ngelihat teman atau kalau misalnya kita nongkrong ada teman yang merokok, pasti saya minta. Akhirnya saya ngekat untuk apa menghindari dulu sementara Ya, lingkungan seperti itu. Akhirnya berhasil berhenti walaupun memang beberapa kali terjadi relapse. Nah itu dia. Nah, Eh, nah, saat ini sudah ada belum sih institusi atau instansi-instansi yang menawarkan jasa berhenti merokok? Misalnya apakah di rumah sakit, ataukah di klinik, ataukah di puskesmas? ya di beberapa rumah sakit itu juga ada ya, misalnya di rumah sakit persahabatan tuh ada klinik berhenti merokoknya. Kemudian puskesmas seperti di Jakarta sebelumnya juga beberapa puskesmas ada klinik berhenti merokoknya yang kita bisa akses, dan bahkan Kementerian Kesehatan itu punya hotline-nya yang kita bisa telepon sebetulnya. Tapi mungkin sekarang tidak begitu aktif seperti itu ya, dan Green Crescent Indonesia sebetulnya juga punya program untuk membantu masyarakat untuk bisa berhenti merokok ya. Nanti mungkin bisa bisa menuju pada websitenya Green Crescent Indonesia ya, bisa di googling, dan ada nomor kontak yang bisa dihubungi di sana kalau kita misalnya ingin apa namanya dibantu untuk berhenti merokok seperti itu. Ada ahli-ahli yang siap untuk mendampingi. Jadi sebenarnya sudah lumayan banyak, tapi hanya saja memang yang mungkin di Indonesia masih masih apa ya, ya ini kurang seksi gitu ya isu rokok untuk berhenti merokok ini ya, apalagi Iya, terapinya nggak ditanggung sama ini ya, universal health coverage kita gitu. betul, betul. Ya, kalau misalnya dibilang kan ada 70% perokok lelaki di Indonesia gitu kan, jadi sehingga eh, tidak menarik untuk berhenti merokok. Em, apa kalau dari saya sih pertanyaan mungkin cukup segitu saja. Nah, kira-kira ada tidak dari Dokter Hari ini ada message atau ada pesan yang bisa disampaikan pada para pemirsa akun dari Green Crescent sama ACT for Humanity ini? Iya, jadi mungkin para pemirsa gitu ya, masa-masa pandemi COVID ini adalah masa-masa yang jadi titik poin kita sebetulnya untuk bisa berhenti merokok seperti itu ya. Hmm, Dan setuju. adalah saatnya gitu, dan kita perlu tanamkan di dalam mindset kita bahwa berhenti merokok itu mudah ya, mudah dan menyehatkan. Ya, jangan mindset kita dibalik, jadi berhenti merokok itu susah ya. Kalau kita udah nganggapnya susah, nanti akan susah selamanya. Jadi kalau kita menganggap bahwa berhenti merokok itu mudah, ya insya Allah kita bisa uh, berhenti merokok ya dengan baik gitu. Dan kita tahu bahwa merokok tadi meningkatkan risiko untuk kita, pertama adalah terinfeksi daripada COVID-19, yang kedua adalah kalau kita sudah terinfeksi, kalau kita perokok, kita bisa eh, mengalami COVID-19 yang berat. Jadi ini juga harus dipikirkan ke dalam diri kita ya, bahwa ada risiko-risiko yang menghantui kita gitu ya, yang bisa terjadi. Dan kemudian paling penting adalah kita harus menetapkan target yang jelas untuk berhenti merokok. Target yang jelas, kalau misalnya kita susah untuk bisa berhenti sendiri, ya kita bisa minta bantuan profesional yang ada di sekitar kita, baik di klinik berhenti merokok maupun puskesmas ya, maupun rumah sakit, maupun kalau misalnya nggak ada, ya kita bisa menghubungi Green Crescent Indonesia untuk bisa dibantu. Barangkali itu. Terima kasih atas diskusi serunya pada sore hari ini ya. Ya, Mungkin insya Allah kapan-kapan bisa diskusi-diskusi lainnya gitu ya. ya. Tema. Sepertinya tema mitos-mitos itu seru ya, Dok. Kita akan coba bicarakan lagi untuk Boleh. rencana ke depannya. Ya, terima kasih banyak Dokter Hari Nugroho. Jazakallah dan jazakumullah khairan untuk semua viewers yang masih menonton
live kita tentang peran rokok terhadap COVID-19. Semoga tercerahkan dan semoga bisa menyebarkan informasi-informasi baik ini ke lingkungan-lingkungan sekitarnya. Saya Dr. Rido dan rekan saya Dr. Hari Nugroho dari Green Person Indonesia. Mohon pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.